Likulli ajalin kitab. Segala sesuatu itu ada batasan yang sudah ditulis oleh Allah, ada masa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ajal ini bukan tentang kematian, walaupun kematian juga masuk di sini. Seorang pejabat punya waktu di mana dia harus tidak menjadi pejabat. Ada seorang kiai yang punya waktu di mana dia terus akan menjadi seorang ulama yang dikenang atau berhenti. Bakul es ada waktu dia tetap jualan atau sekolah-sekolah menutup sekolahnya untuk semua bakul es. Itu hanya contoh. Likulli ajalin kita. Semua ada waktu. Kalau Ki Hajar Dewantara dulu punya semboyan kodrat alam dan kodrat zaman. Masing-masing orang akan melalui zamannya. Jadi nek wis zamane beda, solusine beda, cara dakwahe beda. Likulli ajalin kitab. Orang itu akan menemui zamannya, menyelesaikan masalah dengan zamannya, dan akan bangkit dengan zamannya. Likulli ajalin kitab. Dan beda zaman, beda. Zaman Mas Thoib pacarane nganggo surat. Anak-anak muda dulu sing pinter gawe puitis, gawe surat oleh pacar zaman biyen. Setelah pacar surat-suratan terus telepon koin. Nang pengin nelpon melayu neng bungkal nggo dhuwit 200. Kelunting cekrek. Iku zamane sapa iku? Zamane Cawin. Bar kuwi terus warnet. Bar warnet semua punya zamannya. Dulu saya itu ingat ada orang ngomong, kue ngono ki sumben jaman biyen kan nek ngambil air itu rak pakai sumur kumpan. Sumur kumpan. Saat itu belum ada sanyo. Saya kelas 5 SD, adanya dragon itu. Lah sumur dragon sing dienggo atraksi cacah iki lho. Ngene ceprak lho. Ya perkara gak neng balungane kok kayak balungan yang merempul ndase kok. Kan gak ono balungane. Kowe iku sok ben nek rabi nek mekno banyu bojomu piye? Ya tak jawab. Likulli ajalin kitab. Sok ben iku ana alat sing ora sah mikul. Ternyata jebule ana tenan jenenge sanyo. Sumur air asline. Sanyo itu merek. Asline sing bener sumur air. Sanyo iku merek. Masa Shimizu mbok arani sanyo wae. Likulli ajalin kitab. Dulu orang Masya Allah, saya pernah ke Riau itu bareng sama seseorang karena mencari mantan istrinya. Ketika itu Gunung Kelut meletus, tercerai-berai antara anak dan istri, sehingga istrinya ini sampai di Blitar, suaminya sampai ke Riau. Nah ketika saya ke Riau, orang ini pulang bareng sama saya. Mas, tolong mas saya diantar, saya Blitar itu mana, saya nanti ya antar sampai rumahnya, ketemu pak, nggak ketemu selama 28 tahun. Pak, mau sama Nurailang aku yo ora rabine to pak, aku yo padha wae to bu. Lah saiki wis kadung aku ning kono duwe bojo sampeyan ning kene yo duwe bojo, yo dikenalno bojone. Iki anakku sing karo bojo anyar iki debian bojoku ilang gara-gara Gunung Kelut. Zaman sudah berlalu. Saiki gampang. Nek media Bojonegoro klik temok kabeh wisan. Helm ilang lo diupload temok, Pak. Otomatis tantangan dakwah zaman ini beda antara tantangan dakwah zaman dahulu dengan tantangan dakwah zaman sekarang. Satu contohnya, zaman Nabi Isa itu fenomena yang ada itu ketabiban, sehingga Nabi Isa punya mukjizat mengobati orang sakit. Zaman Rasulullah zaman syair, syuara,
kecantikan, keindahan bahasa, sehingga Rasulullah diberi mukjizat namanya Al-Quran. Zaman Nusantara biyen Arya Kamandanu sak piturute kae, walah sing bojone akeh sing sakti, sing disenengi cah wedok sing sakti, sing dihormati wong sing sakti. Akhirnya para Kanjeng Sunan biyen mengajarkan mereka seakan-akan menunjukkan karomah, diulang kesaktian, padahal diajarkan ilmu tauhid, diajarkan kepada Islam. Sampai neng Masjid Demak dijumblangi Sunan Kalijaga gawe wayang, nek kepingin delok wayang kudu wudu dhisik, sampai sakniki pancurane tasih enten. Berarti beda zaman, beda. 2007 kula mantuk king pondok, 2007 baru pulang dari pondok, bocah Mayangkawis senengane silat, senengane kanuragan. Piye yo carane bocah gelem ngaji kitab kuning? Akhirnya yo tak ulang. Sing kepingin ngaji Imriti karo Jurumiyah, tak ulang 9 jurus sing ora diulangno wong. Bebas iki perguruan apa-apa lah. Kemruduk Pak bar subuh. Padha ngaji perkara pingin ngapalno jurus iki. Nek sampean ya ora usah wis tuwa-tuwa. Zamannya beda. Saiki lah ya silat nggo apa? Saiki lho maksudnya. Ya penting untuk bela diri, tapi manfaatnya kan sedikit. Pak Eko sak koncone gawe. Cah nom saiki senengane duit. Piye carane wong seneng agama dietok-etoki kelas bisnis. Wong saiki kedonyan diulang carane golek duit sugih. Datang mereka 200 orang buat kelas bisnis di kelompokno, padahal ya diulang spiritual purpose of life. Sebelum kamu bisnis harus tahu apa tujuan hidupmu. Kowe nek salah duit mbok gawe apa? Ya kudu ngono. Najan yo gak duwe duit, sing ngulangi ra patek duwe duit padha wae. Tapi kan likuli ajaling kitab, dan itu harus dilakukan. Karena untuk menarik anak muda datang kepada kita, kita harus masuk ke dunia mereka, lalu ajak mereka ke dunia kita. Bocah saiki senengane duit. Makanya masjid-masjid yang di situ, datangi masjid, kamu akan kaya, akan didampingi bisnisnya, wis mesti rame masjid di zaman saiki. Perkara di luaran sana banyak orang kepingin sugih, bingung carane golek duit, mereka akan datang. Lah saat itulah kita mengajarkan mereka purpose of life, bagaimana tujuan hidup kamu itu apa. Tapi yo nek sing mutung, iki aku pengen sugih kok julang ngaji, yo gak apa-apa, wong jenenge nyaring. Likulli ajaling kita, beda zaman beda. Dan itu alasan ayat inilah yang menjadikan aku gelem disuting karo Covid. Zaman sekarang likulli ajaling kita, zaman itu punya waktu, sudah ditetapkan oleh Allah. Orang itu harus bergerak sesuai apa zamannya. Sekarang yang menguasai itu media sosial. Dulu orang untuk jajan tuh pergi ke Kalisari mawon, repot untuk selingkuh. Udan-udan rono numpak sepeda ontel, dulu numpak sepeda motor neng mawon engko jek ditakokno bojone, sulit. Sulit zaman dahulu, dan itu pun dilakukan. Sekarang saya udah cek kuno Cawin. Aku diulang Pak Eko, ono Pak Yai. Aplikasi Pak Yai. Sampai iso delok wong Mayangkawis, Bungkal, Sido Bandung, Bojel, Kemamang, Balen, sing adol iku sapa roh? Klik ana aplikasine. Yo tak takoki, lha kowe ngono ki yo ndelok. Ya delok kok. Tapi ora tuku mok pengin roh. Oh, buka aib wong kowe aku ngono. Ternyata ada. Ya Allah, kalau kemungkaran sudah dipublis sedemikian rupa, maka kebaikan fardu ain harus ditampakkan sedemikian rupa. Lane jihad Iwan karo Fajar yo nyuteng ngene iki jihad. Jihadnya hari padumu riak pamer, riak urusan guri. Sing biji Gusti Allah. Tapi nek kadung media sosial ini dikuasai oleh orang-orang yang enggak bener, maka berarti kita cara dakwah tidak sesuai zamannya.
Tapi saya tidak mengkritisi orang yang tasawuf seperti Mas Toib. Masya Allah Pak Yai, kula mboten kuat ningali HP, Masya Allah. Pun tiang-tiang mawon kula mboten kuat, astagfirullah. Baik, seperti itu baik. Tapi bayangkan setiap orang sekarang bangun tidur pegang HP langsung searching maksiat. Searching maksiat. Tapi kalau ada santri senior, ada santri anyaran, ada santri junior, ayo. Oh wakeh. Tangi turu sret. Oh iki santri senior metu. Oh santri anyaran cah iki. Oh Abu Naim. Oh santri junior Gal Kodo. Oh metu kabeh. Kita mewarnai itu semua. Berarti berdakwah pun harus tahu zamannya. Nek nuruti netizen gak ono bare. Karena netizen akan selalu mengoceh tanpa dasar. Pernah tak ceritakan? Ada orang tua punya anak. Dia nggak punya apa-apa, hanya didik anaknya. Kemudian dia punya kuda. Satu-satunya aset hartanya adalah kuda. Kemudian kudanya hilang. Lari ke tengah hutan. Para netizen mengatakan, malang sekali nasibmu kek. Kuda satu-satunya hilang. Jadi kakek ini mengatakan, nak, walaupun kita kehilangan kuda, jangan katakan malang. Karena apa yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Setelah kudanya hilang, datang membawa kuda-kuda liar dari hutan, sejumlah 12 kuda. Para netizen mengatakan, beruntung kayak yo, hilang ternyata sekarang bawa kuda. Jadi kakek yo belum tentu. Kadang Allah menguji kita dengan kehadiran kuda ini. Wareng kuda niki liar, anaknya ini, kakek ya nak, biar saya latih untuk bisa ditunggangi. Wareng ditunggangi, ketoprak, kedebuk ceblok, sikile coklek, patah 2. Orang-orang mengatakan, oh kuda ternyata datang ke sini membawa sial. Celakan kakek, gara-gara kuda cucunya patah kakinya. Apa kata kakeknya? Fasoberun jamil. Di setiap kesabaran itu ada keindahan. Sabar itu indah. Setiap kesabaran itu ada keindahan. Ternyata setelah cucunya ini patah kakinya, ada utusan kerajaan datang membawa pengumuman. Siapa di desa itu yang ada usia antara 18 tahun sampai 25 tahun, anak-anak muda wajib ikut berperang membela kerajaannya. Semua anak-anaknya dibawa, yang tidak dibawa, yang kakinya patah. Berarti patahnya kaki ini celaka atau beruntung? Nek nuruti netizen, orang rampungi. Lah netizen di Indonesia kan seperti itu. Ada kejadian ini, orang. Ada kejadian ini, nuruti netizen, orang rampungi. Maka setiap kejadian katakan fasabrun jamil. Setiap kesabaran itu indah, dan setiap kesabaran itu pasti ada keindahan. Itu harus diyakini orang mukmin. Ojo gampang ketika kudanya hilang dikatakan celaka. Ketika datang kudanya banyak, beruntung. Ketika sikile coklek, musibah. Ketika orang digawa perang, bejo, beruntung. Netizen kan ngono modelnya. Ternyata pemuda-pemuda yang ikut perang semuanya meninggal, sehingga kakeknya ini bisa meneruskan generasi keturunannya karena anaknya tidak ikut perang. Bakul Esra Payu fasoberun jamil. Teko omah, Bu, ini ngopo Pak? Rasah adan apa mangan es wae. Ono apa le Pak? Fasoberun jamil. Allah ya Rabbi ya Karim. Pun likulli ajalin kitab. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab. Dan di sisi Allah semua ketentuan sudah tercatat. Sebelum orang hidup zaman sekarang,
Tahun 2000 sudah dinyanyikan, tahun 2000 tahun harapan. Teknologi akan merajalela. Dan itu hari ini hampir menjadi kenyataan. Saya kemarin diceritani Mas Kofik, tahun berapa puluh itu, ketika kuda masih banyak, itu ada seorang insinyur yang ingin membuat mesin mobil melalui energi uap. Dicaci, dihina. Wong jarane cek akeh, lha opo kok nggawe penggerak melalui uap? Kan enak toh didorong pakai kuda. Tapi itulah yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Zaman akan berganti. Dulu dokar ditarik pakai kuda. Akhirnya dengan menggunakan mesin modelnya ngono. Saiki tambah ngene. Dulu zaman penjajahan orang bisa beli ponik, masya Allah. Joko nek wis ponik ini wis ngrentengi jadi zaman. Sepeda ponik, bar sepeda ponik terus sepeda Brompit, bar Brompit terus 75. Ono sudah motor atek-atek 75. Sakniki masya Allah ono yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Jadi kita harus bergerak sesuai zaman kita. Kita harus mendidik anak kita sesuai zamannya. Ketika orang tidak memahami yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab, orang mendidik anak dengan zamannya tidak akan terjadi sinkron. Duit 1,5 juta mbok tukokno HP nggo apa to le mbok tukokno wedhus rak manak. Itu zaman biyen. Padahal zaman saiki wedhus ngenteni 9 wulan manak, HP cukup upload sedina wis manak. Paham maksudnya nggih? Orang harus tahu zamannya. Dakwah harus dengan zamannya. Mencari maisha harus dengan zamannya. 2015 teman-teman itu tak omongi, sebentar lagi pasar-pasar tradisional itu akan semakin sepi. Kenapa? Parkirnya becek, untuk jalan saja panas-panasan. Nanti akan dikalahkan oleh orang-orang yang mereka mager, malas gerak. Rono awang-awangan, rene awangan, mulane bojomu lemu-lemu. Mager kabeh bojone, malas gerak, gak ngandel. Halah pokoknya selama pasar cek buka saya akan selalu ke pasar. Ternyata hari ini apa yang terjadi? Orang-orang yang di pasar-pasar tradisional bingung, katanya pasar kok tambah sepi. Ora sepi mbah, ngaleh nek tuku. Sekarang tuku ikut cukup klik diterno. Panitia pembangunan masjid hari ini kalau masih mengandalkan door to door, dari pintu ke pintu, maka akan sangat terbatas sekali dan lama akan jadi. Tapi kalau pakai web, tanya pada yang ngerti. Di luaran sana banyak orang nyumbang, itu nggak ingin tahu masjidnya kayak apa, cukup buka web, seret, klik sudah nyumbang. Ora kok door to door. Sudah ketinggalan zaman. Kadang PT masjid lo nyumbangin yang Sumatera kono, link transfer 5 juta neng kono. Karena apa? Lihat web, wayah ape turu liku kono masjid dibangun ape ndi, oh Khazinatul Abror. Wah lagi 10 November wis ape dadi, aku kudu ndang gageng nyumbang, gak lagi nyumbang kok selak entek kuotane. Klik. Cepet hari ini tuh. Sesuai zamannya. Orang yang tidak sesuai zamannya akan ditinggal. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Dan itu sudah ditentukan oleh Allah. Zaman itu di zaman azali sudah tercatat. 2019 ana corona ya wis kecatet. 2020 ana corona, bocah lulusan corona itu 20 kecatet. Marine 2022 kecatet wa indahu ummul kitab. Makanya kita nggak usah panik dengan segala zaman, tapi hadapi zaman itu dengan apa yang kita miliki hari ini. Dulu
Orang sangat dihormati itu kalau punya ijazah tinggi, S3, sangat dihormati betul. Untuk naik jabatan cepat. Tapi hari ini orang yang paling dihormati itu orang yang punya dua hal, social skill dan spiritual skill. Spiritualnya baik, dia punya akhlak, punya adab. Dia punya social skill, punya follower banyak, punya jaringan banyak. Mana nek kepingin menguasai zaman ini, kuasai dua hal, social skill, spiritual skill. Saiki kula medal-medal sebelum 5 tahun yang lalu mesti ditakoi lulusan sarjana apa. Sejak 4 tahun terakhir nggak pernah ditanya lulusan apa, karena mereka bisa melihat lewat media sosial, lewat media apa, social skill dan spiritual skill. Nah, beri kertas ijazah, yo kita akan kehilangan momen itu. Paham gak maksudnya nggih? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ayo kita taklukkan zaman ini sesuai yang dikehendaki Allah. Dakwah harus sesuai dengan zamannya, mengajak orang Islam menuju agamanya dengan baik harus dengan zamannya, bekerja juga harus dengan zamannya. Ora usum saiki ana wong sugih didarani ngingu tuyul. Bocah kuwi ora tau metu ning kamar kok bangun rumah tuku mobil wingi ngutuyul to piye. Sekarang kan nggak ada yang seperti itu. Karena apa? Orang tahu bahwa dengan kotak ajaib namanya HP bisa merubah banyak orang. Hari ini di beberapa media sosial sudah marak nyalon lurah wis ora nganggo duit. Nyalon DPR wis ora nganggo duit. Neng Kediri itu ada kepala desa, anak muda usia 23 tahun iso dadi lurah tanpa modal duit, hanya modal aplikasi. Koordinasi lewat aplikasi semua. Wah, menjual apa namanya, visi misinya menjual. Wow, laku sekarang. Nek zaman orang enggak botoh ngelumpukno nyangoni ngekei mangan, wah effortnya tinggi Pak. Sekarang gak usum, cah nom nyalon lurah nggawe aplikasi sing keren, njaluk nggawe no Dimas nu piye carane, konsolidasi lewat situ, kita tanamkan kebaikan, money politik kita lawan. Itu zamannya harus seperti itu. Ojo bu anggap terus zaman edan terus kue aku cekelan HP maksiat terus gak wani tenan aku, gak wani tenan. Gak wani tenan aku, gak wani astagfirullah jenenge kotak setan ya gue, astagfirullah. Kalau kamu mendidik anakmu dengan zaman itu bukan seperti zamanmu, apa yang terjadi? Tapi bocah pondok kok gak oleh nyekel HP Pak Yai, urung wayahe. Ibarat iki bocah ijek umur 2,5 tahun, HP tak anggap koyo gladi. Sangat berbahaya. Ketika sudah waktunya nek wis iso iris-iris, ya sudah harus dilepaskan. Pun ditambahi. Orang hidup sesuai zamannya. Kalau Ki Hajar Dewantara dulu itu mengistilahkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ditanyakan Ki Hajar Dewantara, apakah pendidikan kita bisa mengalahkan zamannya? Itu pertanyaannya. Apakah pendidikan kita, sekolah kita bisa mengalahkan zamannya? Kalau pondok, saya katakan pondok bisa mengalahkan zamannya, karena pondok hari ini tetap mempunyai dua hal, spiritual skill dan sosial skill. Bermasyarakatnya dia baik dan spiritualnya dia baik, dan dia akan mengalahkan zamannya. Kalau sampai sosialnya buruk, neng ngarepe wong dolanan HP ngene neng ngarepe wong, itu sosialnya buruk. Wayahe ning Pak Dini yo ora kok cah cilik tok sak do sampean piring ning warung info cek. Lah yo gerang-gerang info cip aja. Ayo kita apa cipluan? Mosok info cipluan. Ditambahi 2 ayat lagi, 3 ayat lagi.
Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Awalam yarau anna na'til arda nankusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Sahabat-sahabat pejuang, teman-teman yang hari ini terus memperjuangkan agamanya Allah, ayat ini menjadi penyemangat kita bahwa finish kita itu nanti di akhirat. Allah dawuh, Rasulullah dihujat karena istrinya banyak, diturunkan ayat wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Kemudian yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum. Dan sungguh aku akan memperlihatkan kepadamu Muhammad sebagian orang yang aku menjanjikan kepada mereka kekalahan dan kematian mereka. Auna tawafayanna, atau aku mengambil ruhmu Muhammad. Fa inna ma 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Maka sungguh bagimu adalah menyampaikan risalah dan bagiku Allah adalah hisab. Muhammad, ada dua hal ketika berjuang. Satu, kamu akan menyaksikan orang-orang yang menghinamu, orang-orang kafir, kamu akan menyaksikan mereka akan dikalahkan. Satu. Atau mungkin yang terjadi adalah mereka tidak dikalahkan dan kamu meninggal. Terus umpama kue meninggal, orang-orang kafir bisa hidup, apakah kamu kalah? Tidak. Fa inna ma'alaikal balad. Tanggung jawabmu adalah menyampaikan risalah. Dan hisab hanya milik Allah nantinya. Jadi wong berjuang ini ojo kok mikir kalah menang, iso niteni apa? Ora, bukan. In alaika illal balad. Kita yang penting menyampaikan kebenaran itu, diterima atau tidak wallahu a'lam. Menang kono apa menang kene wallahu a'lam. Kita hanya menyampaikan kebenaran. Tapi pada akhirnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sebelum Rasulullah meninggal, orang-orang yang menghina Rasulullah ini dikalahkan melalui perang Badar dan Fathu Mekah. Jadi yang terjadi yang pertama, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang aku janjikan terhadap mereka, yaitu kekalahan mereka. Adapun Rasulullah kapundhut setelah Fathu Mekah. Iki gambarane dawuh iki ya padha karo awake. Kita memperjuangkan agama ini, ojo nunggoni kuweku berhasil. Cukup sampaikan kebenaran terus. Keberhasilan itu nanti di akhirat ketika Allah menghisab amal kita. Allahumma amin. Ngulang TPQ ojo mokel, ngulang madrasah ojo mokel, ngulang neng masyarakat ojo mokel. Jadi guru kehidupan ojo mokel, jadi guru purpose of life ojo mokel. Makanya sering tak sindir toh Pak Eko pernah cerita, guru itu kalau tujuannya guru bisnis kudu sugih dhisik, yo gak kudu ngono. Punya ilmu bisnis yo sampaikan, wong tugase nyampaikan, ora kudu sugih dhisik. Nek ngenteni sugih lagi nyampekno ilmu bisnis, yo ilmune gak kesampe-sampe. Mulane terus Pak Eko tercoba Nurge iki sapa jenenge? Tenzin Nurge apa? Sir Edmund Hillary. Sir Edmund Hillary itu orang yang menaklukkan gunung, jenenge Gunung Everest apa Himalaya? Gunungnya Himalaya puncaknya jenenge Everest apa kualik? Gunung Everest puncak Himalaya apa Gunung Himalaya puncak Everest? Nek sampai salah dituntut wong ya. Wes, aku nurut Cak Win, Gunung Himalaya puncaknya Everest. Nah, Sir Edmund Hillary itu tercatat orang yang pertama yang menaklukkannya. Dia yang terkenal. Cuma ternyata Sir Edmund Hillary itu dipandu oleh seorang pemandu namanya Tenzin Nurge. Ada wartawan heran,
itu Sir Edmund Hillary kok di belakangnya ada orang yang pakai bulu tebal, jaket tebal, dan punya barang banyak. Siapa itu? Orang semua wawancara sama Sir Edmund Hillary. Tapi wartawan ini wawancara sama Tenzin Norgay. Bapak siapa? Aku pemandu jalannya Sir Edmund Hillary. Terus, iya, setelah aku menemukan jalan menuju atas, aku kasih tahu, ayo kalau kamu ingin menaklukkan Himalaya, Everest, ayo aku tunjukkan. Makanya Sir Edmund Hillary selalu di belakangku sampai satu langkah menuju puncak. Setelah satu langkah menuju puncak, Sir Edmund Hillary, saatnya engkau mencapai puncak, dan saya di bawah. Jadi wartawan, kenapa tidak Bapak yang naik sehingga Bapak menjadi orang terkenal yang mengalahkan Gunung Himalaya dan Everest? Apa kata Tenzin Norgay? Itu bukan mimpi saya, itu mimpi Sir Edmund Hillary. Sir Edmund Hillary itu bermimpi menaklukkan Himalaya, sedangkan mimpi saya adalah mengantarkan mimpinya Sir Edmund Hillary. Guru bisnis kok ora sugih, ora popo, dia Tenzin Norgay mengantarkan orang-orang yang punya mimpi. Ora kudu sugih, kok masa sugih. Guru MI, guru MI, guru SD, guru SMP, guru SMA, ora sugih, ora popo, ora kudu pinter, kan mengantarkan orang pinter. Iya, paham maksudnya ya? Tapi nek ngaji kudu ngaji tenanan. Allah berfirman bahwa sungguh aku akan memperlihatkanmu kepadamu Muhammad sebagian orang yang aku janjikan kepada mereka, kekalahan mereka. Akhirnya yang terjadi yang pertama ini, yang kematian Rasulullah sebelum Rasulullah melihat kekalahan orang kafir tidak terjadi. Toh seandainya pun terjadi, itu bukan berarti Rasulullah gagal. Kebenaran ketika disampaikan itu tidak ada kegagalan. Terus fa innama alaikal balag wa alaina hisab awalam yarau anna na'til ardu nanqusuha min atrafiha. Apakah mereka kafir-kafir Mekah tidak melihat bahwa aku mendatangi bumi dan mengurangi dari sisi-sisi sampingnya? Ini kalau kita melihat redaksi dari kosakatanya, seakan-akan yang berkurang adalah buminya. Jadi bumi seakan-akan semakin mengecil, bukan. Di dalam tafsir Nawawi dan tafsir-tafsir yang lain, yang dimaksud nangkusuha min atrofiyah itu adalah jumlah populasi orang-orang kafir semakin tahun akan semakin berkurang, dan orang muslim akan semakin bertumbuh, semakin banyak. Itu nangkusuha min atrofiyah. Hari ini sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Orang itu akan melihat yang masuk Islam, orang yang asalnya Nasrani, orang yang asalnya Yahudi, orang yang asalnya agama lain kok masuk Islam. Itu rata-rata mereka adalah pemikir, profesor, doktor, orang-orang pinter, mempelajari, masuk Islam. Karena Islam agama yang paling bisa dirasional oleh mereka, orang-orang cerdik cendekia. Tapi kok ana wong murtad saka wong Islam, murtad iku mesti wong kiri, ra duwe dhuwit, disogok, perkara penyakitan dikai obat, perkara paceklik dikai sarimi, murtad. Beda banget kelasnya. Makanya awalam yarau anna na'til ardu nanqusuha min atrafiha. Apakah orang-orang kafir Mekah itu tidak tahu bahwa aku mendatangi bumi dan bumi ini akan berkurang dari sisi sampingnya? Maksudnya orang-orang kafir akan semakin terkikis, semakin mengecil. Seakan-akan bumi semakin sempit bagi orang-orang kafir. Hari ini lihat, Eropa, Masya Allah, genggap gempita. Dulu stadion itu enggak ada musola, sekarang ada musola. Dulu orang Islam itu seakan-akan dibenci, sekarang lihat perkembangan Eropa semakin banyak muslimnya. Bahkan Yusuf Qaradawi almarhum yang kemarin meninggal wasiat kepada santri-santrinya, pergilah ke Eropa, nikah 4, punya anak sebanyak-banyaknya. Dengan populasi yang meningkat, populasi orang Islam akan semakin banyak dan orang-orang yang bertauhid akan semakin menyebar. Dewi jenis poligami punya nilai dakwah. Iya,
pindah ning Eropa? Ayo. Ayo. Mas Toib tak kongkon ning Eropa nyasar teko Afrika deh. Wong Eropa kok ireng-ireng ngene. Walah ora sido anu. Nah pun, jadi perkembangan populasi orang Islam akan semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Dihujat apapun Islam, dijasis apapun Islam, dihina apapun Islam, Islam akan terus berkembang, berkembang, berkembang. Walaupun mereka punya makar seperti ayat terakhir nih. Wa qad makara alladziina min qablihim falillahil makru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafsin wa sayalamul kuffaru liman 'uqbad dar wa yaqulu alladziina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab. Wa qad makara alladziina min qablihim. Jadi populasi Islam akan semakin bertambah. Bumi ini akan semakin mengecil, dipenuhi oleh orang-orang Islam. Dan hari ini kan semakin banyak terjadi. Wa qad makara alladziina min qablihim falillahil makru jami'a. Dan sungguh orang-orang sebelum mereka, sebelum orang-orang kafir Mekah itu berbuat makar dan Allah membalas makar mereka. Jadi ayat ini ketika Rasulullah itu dimakari mau dibunuh. Membunuh Rasulullah berarti ngajak perang kaum Quraisy. Bagaimana agar tidak jadi peperangan, mereka membuat makar, yaitu dengan mengumpulkan beratus-ratus kabilah, mengambil dua di antara pemuda yang terkuat dari kabilah mereka, sehingga membunuh bersama-sama dan tidak ada terjadi permusuhan dengan orang-orang Quraisy. Ternyata Allah membalas makar mereka. Dan sebelum itu terjadi, Rasulullah sudah keluar dari tanah Mekah menuju Madinah. Falillahil makru. Sebelum itu Nabi Isa juga sama. Sebelum itu Nabi Musa juga sama. Mereka mengadakan makar, menipu daya untuk membunuh para nabi dan rasul mereka. Tapi Allah membalas makar mereka. Kurang apa kuatnya Fir'aun, ditenggelamkan oleh Allah. Kurang apa kuatnya Namrud, dikalahkan oleh jengklong sing suwiwine karek sak siseh. Jengklong sing suwine karek sak siseh. Umpama jangkep nu cek hebat, iki sak siseh kalah Namrud. Kaya ning wong gagah mati gara-gara mangan pentol kan yo. Awake buwetot fitness terus mati nek perkara keselak pentol. Misalnya nantang Allah, ora percaya Allah, mati nek keselak pentol kan remeh to. Gagah ngono kalah karo pentol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma taksibu kullu nafsi wa sayalamul kuffaru liman uqbad dar. Allah Maha mengetahui dengan apa yang setiap orang kerjakan, dan orang-orang kafir akan tahu akhirat itu tempat yang terbaik untuk siapa. Jawabannya, akhirat adalah tempat terbaik untuk orang-orang mukmin dan tempat terburuk untuk orang-orang kafir. Itu orang kafir nanti akan tahu. Jadi intinya, Islam dengan makar kayak apapun untuk menyudutkan Islam, maka makar itu akan dibahas oleh Allah dan Islam akan selalu terlindungi. Dulu dengan WTC Amerika 2011, WTC dibom itu tujuannya satu, untuk membuat opini Islam itu teroris, untuk membuat opini jangan sampai orang Amerika mengenal tentang Islam. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Apa sih Islam itu? Apa mereka belajar, didebatkan di tempat terbuka, sehingga hari ini pun orang Amerika banyak yang memeluk agama Islam. Allah akan membalas makar. Makanya kalau kita membaca teori-teori konspirasi, ya Indonesia ki nek jadi komunis tahun piro kuwi didengung-dengungkan seperti itu. Lawan dengan apa? Tawakal. Lawan dengan apa? Takwa. Kalau kita sama-sama melawan dengan teori konspirasi, maka itu justru akan merendahkan Islam itu sendiri. Jadi ketika Islam ini dimakari, maka jawabannya melawan makar itu dengan dua hal, yaitu dengan
tawakal, dua dengan takwa. Lakukan Islam sebaik-baiknya. Dengan takwa dan tawakal, maka orang-orang yang membuat makar terhadap kita akan dibuat makar sendiri oleh Gusti Allah. Hari ini kan sudah mulai tampak. Maksudnya tampak itu seburuk apapun orang merangkai. Jadi ning alam ning Indonesia ki misalnya ono pejabat yang pengen ngerusak Indonesia dengan rong-rongan mereka, dibuat makar misalkan, ya Allah menggulingkannya mudah. Ning ambruk wis gak ono. Dengan kesalahan yang sangat mudah ambruk. Ya itu namanya farillahil makru jami'ah. Cukup orang Islam perbanyak takwa, perbanyak tawakal, maka teori-teori konspirasi tentang makar mereka akan dijawab oleh Gusti Allah. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Orang-orang kafir itu mengatakan kepadamu Muhammad, kamu bukanlah rasul. Orang kafir mengatakan kamu bukan rasul. Qul kafa billahi syahidam baini wa bainakum. Cukup Allah yang menjadi saksi antara aku dan kalian. Masa wong sak donya orang ngandelne aku rasul, aku bangga. Sing ngangkat rasul aku iku Gusti Allah, sing nyekseni rasul iku Gusti Allah. Wes gak usah khawatir. Wa man indahu ilmul kitab. Dan orang-orang yang dititipi oleh Allah kitab. Siapa mereka? Wa man indahu ilmul kitab, yaitu para rasul dan para nabi. Ketika kita berjuang ora dianggap kita gak popo, Gusti Allah sing nganggep. Sampeyan misalnya gawe ratan, bondone sampeyan, pikirane sampeyan, tenagane sampeyan, terus gak dianggap iki dalan iki tinggalane Cak Win, padahal bandane Thaib, pikirane Thaib, hartane Thaib, terus dinakno jalan Winarno, gak popo. Allah yang menjadi saksi. Gak perlu disekseni makhluk. Sing penting Gusti Allah nyekseni. Makanya orang-orang yang sudah dalam tahapan ini, mereka pasti orang-orang mukhlisin lahuddin, orang-orang yang betul-betul hatinya sangat bersih karena tidak butuh pengakuan. Kalau orang-orang tasawuf mencatatnya seperti ini, persetan dengan manusia, persetan dengan manusia. Terus nggak status persetan para netizen. Salah opo netizen nih, persetan dengan netizen. Artinya pujian mereka, hinaan mereka tidak berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan dari semua amal kebaikan kita. Kalau kita beramal karena Allah, ya cukup Allah yang menjadi saksi. Persetan dengan para netizen, persetan dengan para manusia, yang manusia itu kadang ono eleke jiri celaka, ono apike jiri beruntung, padahal celaka dan beruntung yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.